dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Temanya adalah duduk dan makan bersama Tuhan. Nah, mari kita baca di Wahyu 3 ayat 20, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, pernahkah kita menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan ya kepada kita semua? Bukan hanya kasih yang menyelamatkan saudara kita dari kebinasaan, atau kasih yang mengampuni segala dosa kita, atau kasih yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tetapi kasih yang juga rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita ya sehari-hari. Kerinduan Tuhan yang ingin selalu duduk dan ya makan semeja dengan kita, bersama dengan kita. Nah, bayangkan saudara ya, sebuah meja makan yang sudah disiapkan dengan begitu indah ya. Taplaknya bersih, kursinya ditata dengan rapi. Makanan terhidang hangat di atas piring, saudara ya. Semua tertata, semuanya sudah siap. Tapi saudara, tidak ada yang datang. Tidak ada yang duduk. Sang tuan rumah duduk sendiri, menunggu dan menunggu. Ya, dia nggak marah, dia diam, penuh kerinduan. Dia menantikan anak-anaknya datang dan duduk makan bersama. Nah, tahukah sudah itulah sebenarnya kerinduan Tuhan untuk bisa selalu ya duduk bersama dengan kita, menyantap hidangan dan bercakap-cakap dengan kita setiap hari. Nah, saudara, banyak orang itu punya gambaran ya tentang Tuhan itu yang luar biasa. Dia tinggi, agung, penuh kemuliaan. Dia Bapa kita yang juga penuh kasih dan baik. Dan semua itu benar, saudara. Tapi ada juga yang punya gambaran yang salah, saudara. Tuhan itu jauh. Mau ketemu sepertinya susah. Tuhan itu suka menghukum, bahkan yang lebih parah. Tuhan itu suka memberi penyakit dan kesukaran supaya kita sadar sepertinya. Ya, itu nggak benar, saudara. Tuhan kita itu adalah juru selamat. Dia yang menyelamatkan dan menyembuhkan kalau ada yang sakit. Dia memberikan jalan keluar ketika ada kesusahan. Ada amin, saudara? Tapi saya nggak akan bahas di sini. Ya. Dan ada sisi lain dari Tuhan yang mungkin kita sering lewatkan nih, saudara. Ini yang mau saya sampaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang lembut. Dia Tuhan yang hangat, Tuhan yang mau duduk ya semeja dengan kita dan mau makan bersama-sama dengan kita. Ya, seperti itu, saudara. Tapi sayangnya, saudara ya, banyak orang yang terlalu sibuk dan tak sadar. Dia nggak tahu bahwa Tuhan itu mau duduk dan makan bersama dengan kita setiap hari. Ya, seperti sarapan, makan siang, makan malam. Dia mau, saudara, sama-sama. Orang Kristen itu lebih tertarik kepada berkatnya daripada pribadinya, daripada duduk sama Tuhan. Ada yang lebih tertarik kepada kuasa dan mujizat. Ada yang lebih sibuk lagi dalam pelayanan daripada memberi waktu bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita bisa lebih akrab dengan urusan pekerjaan dan layar ponsel, saudara, daripada suara lembutnya yang berkata, "Yuk datang, makan bersama yuk." Seperti itu, saudara. Dan hari ini kita belajar ya, bukan tentang apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan rindukan dari kita. Dia rindu keintiman, dia rindu hubungan, dia rindu meja makan yang tidak kosong. Dia menyediakan makanan dan rindu bahkan bersama-sama dengan kita. Ya, supaya kita bisa semuanya menikmati saudara hadiratnya, menikmati hidangan yang disajikan oleh Dia yang sangat mengasihi kita. Nah, saudara, ada dua hal ya, saudara ya, yang saya mau bagikan saat ini. Yaitu yang pertama, Tuhan sebenarnya yang menyediakan makanan. Dan yang kedua, Tuhan mau makan bersama-sama dengan kita, saudara. Nah, saudara, ya, kalau kita pelajari Alkitab, itu Tuhan tuh nggak pernah membiarkan sebenarnya umatnya kelaparan. Ya, kalau kita baca di Keluaran 16, saudara, Dia itu Allah yang memberi mana dan burung puyuh kepada umatnya di padang gurun, ya. Dia memberi makan kepada bangsa Israel, saudara. Di Mazmur 23, Dia seorang gembala yang menuntut domba-dombanya
dan memberi makan di padang rumput yang hijau, saudara ya. Di Yohanes 6, dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada umatnya ketika umatnya itu lapar, saudara. Orang-orang yang lapar itu dia kasih makan. Dia memecah roti, membagikannya kepada murid-muridnya. 5.000 ya, orang laki-laki. Ya kalau sama perempuan anak-anak 20.000, saudara. Demikian, saudara, dari sejak awal tuh ya, kita melihat suatu pola yang konsisten. Apa itu, saudara? Tuhan selalu menyediakan makanan. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan itu menyediakan makanan. Nah, kita buka di Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat di sini, saudara ya. Tuhan itu memberi makan kepada mereka di padang gurun. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, makanan itu berupa apa, saudara? Berupa mana di pagi hari dan burung puyuh di malam hari. Nah, Tuhan tahu nggak mereka lapar, saudara? Tuhan tahu, saudara. Nah, Tuhan tuh sebelumnya telah memberikan janji bahwa mereka akan diberi makan, saudara. Tapi kok sepertinya sampai mereka kelaparan, terus malah bersungut-sungut, baru menjerit sama Tuhan, mana nih makan? Saudara, Tuhan tuh tahu mereka lapar. Tapi Tuhan tahu bangsa Israel ini biasa bergantung kepada Mesir soal makanan, saudara. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa bangsa Israel jangan lagi bergantung kepada Mesir, ya. Jangan bergantung kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan, kepada Dia yang mulai saat itu memberi makan, saudara. Itu dibuktikan, saudara, ya. Setiap hari Dia kasih makan mana burung puyuh. 40 tahun namanya, saudara. Enggak sebentar itu, 40 tahun, saudara. Ya, di padang gurun dikasih makan setiap hari. Ya, itu di padang gurun mereka pastinya ya nggak bisa nanam atau berternak, ya, nggak bisa, atau bercocok tanam nggak bisa, saudara. Tapi kita lihat, sudah Tuhan sendiri yang menyediakan setiap hari sesuai kebutuhan. Nah, padang gurun tadi yang saya katakan tempatnya itu kan kering dan panas, ya nggak bisa, sudah mau cocok tanam atau mau berternak. Tapi di sini, saudara, kita boleh belajar ya, bahwa situasi dan keadaan apapun, sesulit apapun, semustahil apapun, Tuhan sanggup memberi makan, saudara. Amin. Jadi jangan lagi ada yang tidak percaya atau ragu akan hal ini. Jadi jelas Tuhan itu selalu dan selalu, saudara, menyediakan makanan buat kita. Dan jangan lupa ada satu juga yang penting, saudara. Jangan terpaku sama makanan jasmani sebenarnya, saudara. Tapi peristiwa ini Tuhan juga memberikan kita pengertian bahwa makanan yang diberikan bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani, yaitu roti yang hidup. Yaitu Kristus sendiri Dia mau berikan buat kita. Firman yang hidup. Ya, ingat ada firman katakan, manusia bukan makan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, supaya kita tuh makan roti, saudara, yang dari surga itu. Ya, kita makan jasmani, ya benar, supaya kita sehat gitu, saudara ya. Kita nggak kurus kering, nggak bisa kerja segala macam. Tapi Tuhan tuh memberikan kita makanan rohani, yaitu firman-Nya, supaya kita bisa makan setiap hari, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita baca di Yohanes 6 ayat 10-11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara, ini adalah kisah yang pasti semua sudah pernah membacanya, ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara ya. Nah, kisah ini sangat penting sekali, saudara. Sehingga peristiwa ini dicatat di semua kitab Injil, saudara. Di Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Sampai 4 kitab ini, itu peristiwa itu diceritakan. Berarti peristiwa ini ada sesuatu, ada banyak juga kebenaran yang sebenarnya sangat indah. Ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, Tuhan itu jelas adalah Tuhan yang ingin umatnya makan. Saudara. Dia mau kasih makan. Saudara. Makan dan kenyang lagi. Ya, itu ada di ayat 17.
Jadi bukan hanya makan, tapi supaya mereka sampai kenyang, saudara. Nah, sekali lagi, tidak peduli situasi kondisi, saudara. Ya kalau Tuhan mau kasih makan. Saat itu sudah malam. Ada, ya kalau semuanya ditutup 20.000 orang lah kira-kira, saudara. Mau cari tempat makan di desa-desa sekitarnya, ya pasti nggak bakal cukup, saudara. Ya, ini situasi nggak main-main, saudara. 1.000-2.000 orang mungkin bisa makan, tapi sisanya bisa mati kelaparan, saudara. Mereka udah ngikutin Tuhan, ya. Tuhan mereka dengerin firman-Nya dengan ini, ngikut benar-benar. Tapi kan mereka juga perlu makan, dan Tuhan tahu itu. Dia tahu, saudara, kalau umatnya itu perlu makan, ya. Dan saudara, apalagi mau dikhawatirkan? Kalau ada Tuhan, pasti bisa makan. Kalau ada Tuhan, ada jalan keluar. Ada amin, saudara. Kadang kita berpikir, aduh besok makan apa ya? Duit nggak ada, tabungan udah habis, ya. Terus teman saudara semua juga lagi susah. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan pasti memberikanmu makan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi makan. Sekali lagi ada amin, saudara. Tapi sekali lagi ingat, saudara, bicara makanan itu bicara makanan jasmani dan rohani, yaitu firman Allah yang sebenarnya juga berlimpah dan Tuhan mau kasih setiap hari, saudara. Dan nggak ada gunanya, saudara, kita kenyang makanan jasmani, ya, kita makan nasi, makan roti, tapi rohani kita kelaparan, saudara. Karena nggak pernah makan firman, itu nggak ada gunanya, saudara. Ya, mati rohani kita kalau nggak makan firman, saudara. Nah, selanjutnya kita sudah belajar bahwa Tuhan dari sejak semula memang ingin memberi makan pada umatnya. Nah, sekarang, saudara, ya, kita mau belajar bahwa Tuhan tuh bukan hanya memberi makan, saudara. Dia mau duduk dan makan bersama-sama dengan kita, loh. Itu ada sesuatu yang terjadi, saudara, di situ. Ya, bukan hanya mau dimakan, wah kenyang udah gitu. Enggak, saudara. Kita akan lihat, saudara. Kita buka di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, konteks dari ayat ini adalah untuk jemaat Laodikia, sebenarnya ada di kitab Wahyu. Nah, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang Tuhan tegur, karena jemaat ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Tuhan bilang, dia akan muntahkan itu, saudara. Jemaat ini menganggap dirinya adalah jemaat yang baik-baik aja, saudara. Ya, tidak kekurangan apa-apa. Padahal sebenarnya mereka, ya, kalau dikatakan firman Tuhan, saudara, itu jemaat yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang dari pandangan Tuhan. Oh, ini jemaat yang bukan baik-baik ini, saudara. Ini intinya jemaat yang sebenarnya kurang dan atau bahkan tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ini jemaat yang jauh hatinya dari Tuhan. Tapi, saudara, kita lihat sini, ya. Tuhan itu mau memulihkan jemaat di Laodikia, saudara. Luar biasa hati Tuhan itu. Tuhan lihat keadaan jemaat Laodikia itu seperti akan dimuntahkan, saudara. Itu apa artinya, saudara? Ya, Tuhan tuh nggak comfort lihat jemaat seperti ini, saudara. Nah, saudara, contohnya nih, pernah nggak saudara ketemu dengan orang yang nyebelin banget, saudara? Ya, atau ketemu dengan situasi yang, aduh, saudara, kayak pengen muntah gitu, saudara. Menjijikkan gitu. Ini, saudara, Tuhan tetap mau pulihkan dan mau duduk dan makan bersama dengan mereka, saudara. Kalau kita ya nggak bakal mau, saudara. Suruh kita duduk makan bareng sama orang yang kita lihat mau muntah. Oh, itu susah banget, nggak bisa, saudara. Tapi Tuhan itu kasihnya bukan seperti manusia, saudara. Kasihnya itu bukan seperti manusia. Kasihnya nggak berubah. Ya, dia tetap. Dia mau pulihkan. Makanya dia bilang, saya ketok pintu, saya mau datang. Kalau kau mau buka pintu, aku mau duduk dan makan bersama dengan engkau. Dia mau gerejanya mempunyai persekutuan kembali yang intim dengannya. Saudara, ini ditujukan juga, ya, ayat ini bukan hanya untuk jemaat Laodikia. Ini buat gereja di zaman kita sekarang ini, yaitu buat orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang melayani Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, saudara, ketika kita duduk makan bersama dengan dia, dialah yang menyediakan makanan. Karena dialah segala sumber makanan itu, ya, makanan jasmani dan rohani. Yang perlu ada pada kita hanya apa, saudara? Hati yang lapar, saudara. Lapar akan firman-Nya, lapar akan kebenarannya, lapar akan diri pribadinya itu. Nah, saudara,
Tuhan itu tahu benar loh siapa yang laparkan dia atau enggak. Kita bisa aja berkata, saya haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengetahui hati kita, saudara. Dan untuk orang seperti ini, Tuhan berkata di Matius 5 ayat 6. Kita boleh baca, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara, lapar dan haus akan kebenaran itu di sini sebenarnya bukan terbatas hanya mencari atau belajar, ingin mengetahui firman saja tuh, saudara. Ya, banyak orang ingin belajar firman, mengetahui kebenaran, ya. Tapi hidup mereka nggak puas atau kenyang, saudara. Nah, saya percaya, saudara. Ayat ini sebenarnya bicara ditujukan ya tentang orang-orang yang duduk dan makan semeja dengan Tuhan, di mana ada hubungan dan persekutuan, saudara. Dan dari persekutuan itu Tuhan akan mengalirkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan mereka akan dipuaskan, dikenyangkan. Nah, itu yang terjadi kalau duduk dan makan bersama Dia. Kita akan dipuaskan karena kita makan juga firman-Nya. Nah, kita buka di Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberi kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, saudara, ini adalah kisah yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Ini kisah tentang dua orang yang ke Emmaus. Ya, saat itu Tuhan Yesus mendekati dua murid yang putus asa itu, ya. Ia berjalan bersama dengan mereka, menjelaskan firman, tapi mereka belum sadar siapa Dia, saudara. Akhirnya Tuhan mampir di rumah mereka, mereka makan bersama. Dan ketika Yesus memecah roti dan makan bersama, mata mereka terbuka, saudara, ya. Dan mereka mengenal Dia. Nah, saudara, saat kita duduk dan makan bersama dengan Tuhan, itu kita akan bisa mengenal Dia. Waktu mereka jalan, Tuhan bicara, mereka masih belum. Tapi kalau waktu mereka duduk dan makan, Tuhan membuka mata rohani mereka. Dan mereka bisa mengenal, ini Tuhan. Ya. Jadi artinya, saudara, ketika makan dan duduk bersama dengan Tuhan tuh, kita bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Bisa masuk kepada kebenaran yang lebih dalam. Luar biasa, saudara. Dan itu, semua berkat-berkat itu bisa kita dapatkan ketika kita duduk makan dengan Dia. Artinya kita bersekutu dengan Dia. Nah, sekarang, saudara, kita akan lihat mengapa banyak orang tidak menyadari atau respon dengan undangan Tuhan untuk duduk dan makan bersama Dia. Mengapa, saudara? Ya. Pertama, karena lebih memilih roti dunia nih. Nah, contohnya, saudara, ya, sibuk dengan TV, gadget, game, sport, medsos, hiburan, pekerjaan. Saudara, semuanya itu bisa mengambil waktu-waktu kita. Kita jadi nggak bisa punya waktu lagi, saudara, untuk duduk dan makan bersama dengan Tuhan. Hati itu bukan hanya kenyang akan firman dan hadiratnya, saudara, ya, tapi menjadi kenyang dengan hal-hal dunia. Ya, kalau udah kenyang dengan dunia, saudara, ya kita nggak punya waktu, nggak pengen akan duduk makan bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, bersandar kepada kekuatan sendiri. Nah, contohnya, walau percaya kepada Tuhan, tetapi masih pakai kekuatan sendiri, saudara. Ya, kalau udah kepepet, ya, udah sakit parah, baru ingat Tuhan. Pada saudara, Dia ingin dilibatkan dalam segala hal. Ingat, Tuhan itu sumber dari segala sumber. Dan kita dapatkan hanya, ya, sekali lagi, hanya dengan persekutuan dengan Tuhan. Sumber itu, saudara. Nggak mungkin dari lain tuh nggak bisa. Kalau bisa ada kekuatan tuh sementara, saudara. Tapi kalau dari Tuhan tuh benar-benar kekuatan. Ya. Yang ketiga, mengejar roti atau berkat dan lupa bahwa Tuhanlah sebenarnya sang pemberi roti atau berkat itu, saudara. Nah, contohnya, saudara, ya, mengejar berkat itu menjadi tujuan nih, saudara. Banyak ikut Tuhan hanya ingin mengejar berkatnya aja, saudara. Ya, supaya diberkati, supaya hidup saya enak, nggak susah. Kejar itu, saudara. Ingat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebenarnya apa sih, saudara? Sebenarnya itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya adalah duduk dan makan bersama dengan Tuhan itu sebenarnya.
Segalanya tentang kerajaan Allah kebenaran itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Itu kita bisa tahu sudah kebenaran kerajaan Allah itu seperti apa ketika kita duduk bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa sambil lalu sudah sibuk sana sini, warawiri, belajar sedikit firman itu dan itu, ya. Terus kita bisa dapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak bisa, saudara. Itu hanya bisa ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita dalam persekutuan dengan Tuhan, segala kebenaran tentang Tuhan dan kerajaannya akan di-reveal, akan dinyatakan kepada kita. Kita bisa tahu rahasia-rahasia firman, kita bisa tahu lebih dalam lagi, saudara. Ya. Dan kalau dalam persekutuan dengan Tuhan itu, kita nggak akan ingat lagi sudah dengan berkat yang memang tadinya pengen kita dapat, ya. Malah berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Itu rahasianya, saudara. Ingat kisah tentang orang banyak yang mencari Yesus, ya, tapi Yesus berkata mereka seperti yang ada di Yohanes 6 ayat 26. Nah, kita baca deh, saudara, di Yohanes 6 ayat 26. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, ini sudah jelas di sini, saudara. Orang banyak ingin ikut Tuhan karena mereka mengejar apa, saudara? Roti. Mengejar roti jasmani, ya, yang akan membuat mereka kenyang, saudara. Bukan kenyang secara spirit atau roh, ya, saudara, tapi kenyang secara jasmani. Perut mereka kenyang. Bukan mengejar roti yang hidup, yaitu diri Tuhan, yaitu pribadi Tuhan yang mulia itu. Nah, kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebenarnya inilah yang Tuhan mau. Mereka tuh cari dong roti yang hidup. Cari aku, cari aku. Roti yang hidup ini yang datang dari surga. Ya, itulah, saudara, Tuhan itulah roti yang hidup. Dia menyediakan roti itu. Oleh karenanya, dia mau kita datang, saudara, duduk dan makan bersama dengan dia. Maka seperti yang dikatakan ayat ini, saudara, kita tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Seperti itu, saudara. Dan sekarang, saudara, bagaimana aplikasi praktisnya? Bagaimana kita bisa makan bersama dengan Tuhan? Nah, yang pertama, saudara, ya, saat teduh artinya luangkan waktu, benar-benar sediakan waktu bersama Tuhan, ya. Ini waktu yang disediakan, bukan karena kepepet. Wah, yang penting setiap hari ada saat teduh, yang penting atau targetnya, yang penting udah harus datang sama Tuhan. Enggak, sediakan waktu benar-benar untuk Tuhan. Nah, percaya waktu itu kita duduk dan makan bersama dengan Tuhan, karena itu adalah kerinduan dan kehendaknya. Jangan ada buru-buru, ya. Juga harus tenang, benar-benar tenang, saudara. Mulailah dengan pujian penyembahan. Dan jangan lupa, kalau saudara ada sesuatu di dalam hatimu, ya, ada dosa, ada kesalahan, mungkin ada nggak mau ngampuni, selesaikan itu dulu semua. Ya, minta ampun sama Tuhan. Ya, biar kita tenang. Jangan juga ada pikiran kemana-mana, saudara. Sediakan benar-benar waktu sama Tuhan. Nah, itulah saat kita ketemu dengan Tuhan. Kita makan bersama dengan Dia. Nah, saat itu Tuhan bisa nyatakan firman-Nya, saudara. Ya, lalu kita bisa mulai, oh, ini Tuhan yang kau ingin aku baca firman. Engkau mau aku renungkan. Dan di situ saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini kok begini firman-Mu? Ini apa maksudnya, Tuhan? Seperti itu, ya. Kita mulai berbicara seperti orang yang di meja makan, bebas mau ngomong. Ini Tuhan, saya nggak tahu ini. Terangkan dong, seperti itu. Ya. Di situ saudara bisa cerita, curahkan hati, ya, dan juga bisa disambung dengan berdoa untuk orang lain, saudara. Jadi bayangkan, saudara, berdua dengan Tuhan, ngobrol. Tuhan tuh suka banget, saudara. Jangan dengan formalitas. Nah, saudara, ketika ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan merasakan kekuatan. Kita akan puas dan kenyang di situ, saudara. Nah, ini bukan teori, ya. Saya alami, saudara. Ya. Setiap kali saya mau, ini saya harus benar-benar sediakan waktu.
Itu benar-benar saya alami kekuatan dan puas dan kenyang sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, mari sediakan waktu untuk duduk dan makan bersama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan kapanpun saudara. Tuhan welcome 24/7. 24 kali 7. Ya. Kita sukanya tidur nih saudara, tapi Tuhan nggak pernah tidur. Dia akan menyambut kita selalu. Ada amin saudara? Selalu menyambut. Ingat Daniel bersekutu 3 kali sehari. Daud 7 kali sehari saudara. Wow. Rindu saudara, berapa kali saudara bersekutu dengan Tuhan? Berapa kali saudara rindu ketemu dengan Tuhan? Nah saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi sebelum saya tutup, biarlah saudara bayangkan seperti ini ya. Bayangkan saudara ya, ada seorang ibu menyiapkan makan malam buat anak-anaknya. Ya. Dia panggil, anak-anak ayo. Oh, makan malam sudah tersedia, ayo kita makan. Tapi anak-anaknya nggak pernah bisa duduk di meja, sudah. Selalu bilang, Ma, lagi banyak PR, nggak bisa. Ma, tanggung nih, lagi main game. Ma, mau pergi dulu, ada janji sama temen. Ibunya nunggu, ingin ngobrol, tanya tentang sekolah atau kuliahnya gimana. Ada persoalan atau enggak. Ada yang perlu dibantu, tapi kursi tetap kosong, sudah. Anak-anaknya nggak ada di situ. Semuanya sibuk. Ini menyedihkan ya, saudara ya. Demikian juga Tuhan, saudara. Dia sudah menyiapkan segalanya loh. Firman, penghiburan, pertolongan, kekuatan, damai sejahtera. Semuanya ada di sama Tuhan. Tapi seringkali meja itu kosong. Ya, kursi itu kosong. Kita terlalu sibuk dengan hal yang lain. Ya, terlalu sibuk untuk bisa duduk bersama dengan Tuhan. Kita nggak ada waktu. Nah, sebagai kesimpulan, adalah dari sejak semula Tuhan itu menyediakan makanan buat kita, saudara. Dan bukan saja dia sediakan makanan, dia mau duduk dan makan bersama dengan kita. Oleh karenanya mari kita duduk dan makan bersama dengan dia, saudara. Ya, sediakan waktu, saudara ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan itu ada apa, saudara? Ada firman kebenaran, ada penghiburan, ada pertolongan, ada jalan keluar, saudara. Ya, di situ ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita, dan damai sejahtera. Di situ ada apa lagi, saudara? Ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan. Ada kerinduan Tuhan yang ingin dia sampaikan buat kita. Ada masa depan, saudara, di situ. Semuanya itu Tuhan mau limpahkan buat kita semua. Demikian, saudara ya, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya menjadi berkat dan Roh Kudus, saya percaya akan menjelaskan lebih jauh lagi di hati dan pikiran kita. Amin.